Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Chen Ji dan Zuo Xiao melihat Feng Xiaotian menusuk Yang Chen dari belakang dengan jelas. Ketika mereka melihat Feng Xiaotian melakukan hal seperti itu, keduanya tidak bisa diam saja. Feng Xiaotian, teriak Zuo Xiao dengan marah, aku akan mengambil nyawamu. Namun, saat dia hendak bergerak, Raja Laut menghalangi jalannya. Zuo Xiao, menurutmu kemana kau akan pergi? Sekarang Zuo Xiao akhirnya mengerti mengapa Raja Laut Langit tidak menghentikan Murong Feng, tetapi menghentikannya terlebih dahulu. Pasti ada konspirasi tersembunyi di balik ini. Demikian pula, Chen Ji juga dihalangi oleh Raja Bing Feng, tak bisa bergerak. Ia tak berdaya menyelamatkan Yang Chen. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Yang Chen adalah Murong Feng, tetapi saat ini, ia memilih untuk tetap acuh tak acuh, seolah-olah tidak melihat kejadian itu, tetap membunuh orang-orang ras asing yang lebih lemah di kerumunan untuk mendapatkan tempat. Melihat semua ini, Zuo Xiao dan Chen Ji mengerti. Yang Chen juga mengerti. Dia telah jatuh ke dalam perangkap. Ini adalah konspirasi yang secara khusus menargetkannya. Dia tidak tahu siapa yang memulainya, tetapi mereka menginginkan nyawanya. Sekarang Zuo Xiao dan Chen Ji telah terhalang, dan tokoh tingkat 12 roh jahat bumi lainnya juga memiliki lawan mereka sendiri, sehingga sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Yang terpenting, Yang Chen bisa melihat semakin banyak orang asing mulai berkumpul dari segala arah, dengan niat mereka semakin jelas, mereka ingin menghalangi jalannya dan mengambil nyawanya. Mustahil untuk mengandalkan orang lain untuk menyelamatkannya, karena orang-orang ras asing dan Feng Xiaotian mungkin telah mempertimbangkan aspek lain bersama-sama. Satu-satunya solusi adalah mengandalkan dirinya sendiri. Sekarang jalanku benar-benar terhalang oleh Feng Xiaotian dan Raja Ming. Peluang untuk kembali sangat tipis, dan jika aku terus bertarung, aku khawatir aku akan dibunuh oleh orang-orang ras asing tahap demigod di sekitar sini. Yang Chen membuat penilaian yang tenang dalam hatinya. Justru karena penilaian inilah Yang Chen tahu pilihan apa yang harus diambil. Dia mungkin tidak bisa kembali. Satu-satunya solusi sekarang adalah melawan ke arah yang berlawanan. Yang Chen, menyerahlah. Apa kau pikir kau bisa selamat dari ini? Raja Ming mencibir dan tertawa, sejak kau dan aku mulai bertarung, kau sudah mati. Wajah Feng Xiaotian muram. Jika Raja Ming bisa menghadapi Yang Chen sendirian, dia tidak perlu berkhianat dan mengkhianati rasnya sendiri. Tapi seberapa banyak berita ini bisa tersebar setelah Yang Chen terungkap? Keberhasilan selalu bergantung pada hasilnya. Yang Chen berkata dengan nada meremehkan, Raja Ming, sepertinya kau lupa bahwa kau hampir kehilangan nyawamu karenaku barusan. Jika bukan karena Feng Xiaotian, kau pasti sudah menjadi tulang belulang. Melihat Raja Ming marah, Feng Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata, Raja Ming, tenanglah, jangan mudah tersinggung oleh Yang Chen. Kita bisa membunuhnya sekarang, tidak perlu bicara panjang lebar, langsung bertindak. Feng Xiaotian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Yang Chen bertanya tanpa ekspresi. Feng Xiaotian mencibir, Yang Chen, apakah menurutmu aku akan mengambil risiko membunuhmu tanpa rencana yang matang? Sayang sekali kau tidak bisa membunuhku sendirian, kata Yang Chen dingin. Dengan itu, dia langsung menamparkan, mengirimkan sejumlah besar guntur dan kilat ke arah Feng Xiaotian. Feng Xiaotian melambaikan tangannya dan segera melenyapkan guntur dan kilat, sambil berkata dengan nada menghina, hanya tipuan kecil. Akan tetapi, saat dia mulai sadar kembali, dia melihat Yang Chen menghilang dari tempatnya dan berjalan lurus menuju kejauhan. Apa? Dia benar-benar berlari ke arah klan binatang raksasa kita. Raja Ming sama sekali tidak siap. Feng Xiaotian pun tidak menduganya. Awalnya ia mengira Yang Chen akan melarikan diri ke sisi manusia, sehingga mereka bisa menjebaknya di tengah. Dengan sejumlah besar prajurit elit tahap demigod, ditambah dua tokoh tingkat raja, membunuh Yang Chen akan semudah membalikkan telapak tangan. Namun, siapa yang menyangka bahwa Yang Chen akan bertindak ke arah sebaliknya dan langsung melarikan diri ke arah klan binatang raksasa. Cepat, hentikan Yang Chen. Siapapun yang bisa menghentikannya akan mendapat hadiah besar. Kata Raja Ming, sedikit bersemangat dan berteriak dengan marah. Feng Xiaotian berkata dengan dingin, Raja Ming, jangan terlalu gelisah. Apa bedanya Yang Chen berlari ke depan pintumu dan dia mencari mati? Dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan medan perangmu. Saat dia menemukan jalannya, kita akan punya cukup waktu untuk membunuhnya. Dan bahkan jika dia lolos, apa yang mungkin dia lakukan di wilayah klan binatang raksasamu? Meskipun tampak tenang di permukaan, jauh di lubuk hatinya ia mengutuk Yang Chen karena licik. Jika Yang Chen melarikan diri ke wilayah klan binatang raksasa, beranikah ia mengejarnya? Itu hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Raja Ming juga berpikir demikian, tetapi ia punya firasat buruk dalam hatinya. Melihat Yang Chen benar-benar melarikan diri, banyak anggota klan binatang raksasa maju untuk menghentikannya demi mendapatkan poin prestasi. Lagi pula, Yang Chen yang terluka bernilai cukup banyak poin pahala jika dia terbunuh sekarang.
Orang yang telah mengamati Yang Chen paling lama adalah Lu Daren dari 12 roh jahat bumi dari klan binatang raksasa. Tuan Lu menghalangi jalan Yang Chen, manusia, terakhir kali aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Kali ini kau akan mati. Ketika pembicaraan berakhir, Lu Daren langsung melayangkan pukulan ke arah Yang Chen. Melihat Lu Daren seperti ini, Yang Chen tidak ragu menggunakan teknik pohon untuk menjebaknya, lalu memanggil Purple Thunder Divine Heavens. Jatuh. Seketika, petir menyambar dari langit, menghantam tubuh Lu Daren. Pupil matanya mengerut, dan sebelum ia sempat bereaksi, tubuhnya mengepulkan asap hijau, tak sadarkan diri akibat guntur ungu itu. Sampai dia pingsan, dia tidak percaya betapa kuatnya Yang Chen. Awalnya, ketika melihat Yang Chen mengalahkan Raja Ming, ia memang terkejut. Ia bersyukur tidak melukai wajahnya dengan Yang Chen terakhir kali, tetapi sekarang ia kembali percaya diri karena Yang Chen telah terluka parah. Namun, kenyataannya cukup kejam. Bahkan jika Yang Chen terluka, ia masih mudah dikalahkan. Yang Chen sekarang tahu bahwa melarikan diri adalah hal terpenting. Ia tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama Tuan Lu, dan segera menggunakan jurus pamungkasnya. Setelah membuat Tuan Lu pingsan, Yang Chen teringat sesuatu. Sebelum Raja Ming dan Feng Xiaotian sempat menyusul, ia menepuk telapak tangan dan mulai mencari ke dalam tubuh Tuan Lu. Ketemu, jiwa-jiwa klan binatang raksasa memang tersembunyi dengan baik, kata Yang Chen dingin. Tanpa diduga, jiwa klan binatang raksasa ini cukup kecil dibandingkan dengan tubuhnya. Jiwa sekecil itu, dengan pertahanan yang jauh lebih rendah daripada manusia, akan mudah digeledah olehnya. Seperti dugaannya, saat jiwa Yang Chen memasukinya, dalam waktu singkat, dia mengetahui semua ingatan Lu Daren. Sialan, anak ini melakukan pencarian jiwa pada Lu De. Ah, cepat hentikan manusia itu. Ketika Raja Ming melihat apa yang telah dilakukan Yang Chen, ia tak bisa menahan diri untuk menebak niat Yang Chen dan langsung berteriak dengan marah. Namun, ketika dia berteriak lagi, orang-orang di bawah tangannya tidak seberani Tuan Lu barusan. Mereka telah melihat akhir tragis Tuan Lu barusan, dan mereka tidak berani memprovokasi Yang Chen dan membuat masalah. Melihat tidak ada satupun rakyatnya yang berani menghadapi Yang Chen dan menghentikannya, Raja Ming pun menjadi cemas sepenuhnya. Dia tahu betul apa arti bagi Yang Chen setelah melakukan pencarian jiwa pada Lu Daren, jadi dia meraung dengan marah, kalian semua hentikan Yang Chen, atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat kata-kata Raja Ming diucapkan, orang-orang di bawah merasakan hati mereka menjadi dingin, mengetahui bahwa mereka tidak punya pilihan selain patuh. Dalam sekejap, segerombolan orang bergegas maju untuk mengejar atau menghalangi Yang Chen. Alasan terpenting bagi Yang Chen untuk melakukan pencarian jiwa pada Lu Daren sekarang adalah untuk mencari tahu cara melarikan diri dari medan perang ini dalam ingatannya. Justru karena dia mengetahui rute pelariannya, Raja Ming menjadi sangat panik. Yang Chen menoleh ke belakangnya dan melihat kerumunan orang, sementara banyak suku alien juga muncul di depannya untuk menghalangi jalannya. Meski begitu, Yang Chen tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Alasannya adalah karena hanya Raja Ming yang mengejarnya, dan Feng Xiaotian tidak ada dalam tim pengejar. Memang, Feng Xiaotian tidak berani mengejarku dan memasuki medan perang alien. Baginya, ini juga krisis. Tapi sayang sekali jika aku kembali sekarang, dia pasti akan menghalangi jalanku di tengah medan perang, membuatku tak tahu harus kemana. Dengan tekad yang kuat, Yang Chen tahu ini bukan saatnya untuk ragu, jadi ia menyelami medan perang alien lebih dalam. Yang Chen kini terluka, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Namun, tidak mudah bagi beberapa antek untuk menghentikannya. Namun, gelombang demi gelombang membuat Yang Chen merasa kelelahan. Minggir. Yang Chen melepaskan api hantu Netherworld dan langsung membentuk domain. Beberapa anggota klan binatang raksasa yang lebih lemah terbunuh di tempat. Dia tahu bahwa mengulur-ulur waktu tidak akan ada manfaatnya sama sekali baginya. Pada titik ini, Yang Chen juga sudah gila dan membunuh siapapun yang menghalanginya. Saat ia bergerak maju, suku-suku alien tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Meskipun mereka tahu Raja Ming telah memerintahkan mereka, mereka tidak berani lagi menghadapi Yang Chen. Sampah, banyak sampah. Feng Xiaotian, yang dari jauh menyaksikan pelarian Yang Chen, menjadi panik. Raja Ming juga sangat cemas karena Yang Chen sudah memasuki bagian dalam medan perang mereka, dan arahnya justru adalah pintu keluar medan perang klan binatang raksasa. Yang Chen berencana menggunakan pintu keluar ini untuk melarikan diri ke klan binatang raksasa. Meskipun Yang Chen, sebagai manusia, tetap akan menghadapi kematian tertentu saat melarikan diri ke klan binatang raksasa, apapun bisa terjadi jika mereka menunggu terlalu lama. Raja Ming tahu bahwa mengandalkan suku-suku di medan perang yang ketakutan ini untuk menghentikan Yang Chen tidak akan berhasil, jadi dia berencana untuk memanggil anggota tim penegakan hukum yang menjaga pintu keluar untuk mencegat Yang Chen. Anggota tim penegakan hukum itu banyak jumlahnya dan elit, cukup untuk menimbulkan masalah bagi Yang Chen. Pada saat mereka mencegat Yang Chen, mereka bisa mengambil nyawanya. Pada saat ini, dia sudah menghubungi anggota tim penegakan hukum. Yang Chen sekarang sepenuhnya fokus, menatap lurus ke depan, berencana untuk melarikan diri melalui pintu keluar klan binatang raksasa.
Menurut ingatan Lude, dia sekarang tidak jauh dari pintu keluar. Hal ini membuat Yang Chen semakin gembira. Namun, tepat saat ia hendak mencapai pintu keluar, beberapa ki kuat muncul untuk menghalangi jalannya. Sekelompok anggota klan binatang raksasa menjaga pintu keluar. Sialan, apakah itu tim penegakan hukum klan binatang raksasa? Alis Yang Chen berkerut, tahu bahwa tidak akan mudah untuk melarikan diri. Tangkap dia, teriak anggota klan binatang raksasa. Dalam sekejap, lebih dari selusin anggota klan binatang raksasa mengepung dan menyerang Yang Chen, membuat situasinya semakin sulit. Binatang-binatang raksasa ini tidak seperti manusia, yang mudah terluka oleh api hantu Netherworld. Terutama saat berhadapan dengan binatang-binatang raksasa elit, efek api hantu sangatlah minimal. Itu karena lokasi jiwa mereka acak dan tidak dapat ditemukan. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya dan memutuskan untuk bertindak sekuat tenaga. Dengan kemampuannya, akan sulit untuk melenyapkan anggota klan binatang raksasa ini. Saat ini, ia hanya bisa mencoba menerobos dengan paksa. Kesatuan bawaan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan Inate Unity lagi. Serangan dahsyat itu meledak dan langsung menghancurkan seorang anggota ras alien yang besar, mengubahnya menjadi ketiadaan. Jika hanya itu tetap tidak akan membuat anggota ras alien ini takut. Namun, Yang Chen segera menggunakan teknik lain. Surga ilahi guntur ungu. Petir berjatuhan dari langit, dan banyak anggota klan binatang raksasa menjadi sasaran empuk. Seketika, dua di antara mereka tewas di tempat. Setelah 3 pembunuhan terus-menerus, anggota tim penegakan hukum yang tersisa menjadi agak ketakutan. Melihat ini, Yang Chen segera meninggalkan posisinya dan bergegas menuju pintu keluar. Sialan, cepat hentikan dia. Kelompok itu menyadari apa yang terjadi, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan Yang Chen. Setelah mempelajari guntur ilahi abadi, kecepatan Yang Chen meningkat pesat. Dalam sekejap, ia sudah memasuki pintu keluar dan menghilang. Ketika Yang Chen melarikan diri ke pintu keluar, Raja Ming tiba seketika, menggertakkan giginya, dan berteriak, "Kalian sekelompok orang bodoh tak berguna, lebih dari selusin orang, apa gunanya? Kalian bahkan tidak bisa menghentikan satu manusia pun." Para anggota klan binatang raksasa ini cukup tertekan. Mereka benar-benar ketakutan tadi. Yang Chen terlalu kuat, membunuh 3 dari mereka seketika. Mereka tidak berani menghadapinya lagi. Saat mereka bereaksi, Yang Chen sudah menghilang tanpa jejak. Raja Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Ming menggeram, kalian semua kejar dia. Aku akan menghubungi para senior di luar dan menyuruh mereka membunuh siapapun yang mereka lihat. Ya, sekitar selusin anggota binatang raksasa tidak berani ragu, dan mereka segera mengejarnya. Adapun Raja Ming, dia segera menghubungi para petinggi binatang raksasa di luar, yakin bahwa dengan adanya ras alien alam dewa sejati di sana, Yang Chen seharusnya tidak akan punya peluang untuk melarikan diri. Tetapi ketika dia menghubungi mereka, informasi yang diterimanya adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Apa? Para senior di luar sudah pergi untuk berurusan dengan klan iblis hitam. Ada apa? Apa kau sedang mempermainkanku? Raja Ming sedang berbicara kepada sebuah benda besar seperti cermin, di mana beberapa anggota ras alien, yang tidak terlalu besar, sedang menjawabnya dengan gemetar. Raja Ming tahu bahwa segala sesuatunya telah salah pada titik ini, jadi dia segera meninggalkan medan perang dan secara pribadi mengejar Yang Chen. Dengan kepergian Raja Ming, perang suci berangsur-angsur berakhir. Tentu saja, yang paling marah adalah Feng Xiaotian. Yang Chen sebenarnya telah melarikan diri. Dia tahu bahwa jika Yang Chen berhasil melarikan diri, dia akan menjadi ancaman besar baginya di masa depan. Aku tak percaya dia bisa kembali tanpa cedera dari wilayah klan binatang raksasa. Feng Xiaotian meraung dalam hati, akulah yang pertama di daftar naga jongkok. Di medan perang demigod ini, akulah raja. Di langit yang tinggi di atas padang yang luas dan tandus, lebih dari selusin anggota klan binatang raksasa terbang di udara, melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Namun, setelah mencari kemana-mana, mereka semua kembali dengan tangan kosong. Baru setelah anggota klan binatang raksasa itu kembali, 2 orang tiba-tiba muncul dari bayangan batu besar di tanah. Kedua orang ini adalah Yang Chen dan Hong Yue. Wajah Yang Chen pucat saat ini, organ dalamnya kacau, dan luka-lukanya sangat parah. Hong Yue menatap Yang Chen dengan ekspresi khawatir dan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Dia tahu bahwa luka Yang Chen kali ini jauh lebih serius daripada sebelumnya. Jika Yang Chen tidak terluka parah, dia tidak akan berani masuk ke dalam klan binatang raksasa. Luka Yang Chen memang parah. Jika itu luka luar, tubuh ilahi primordialnya yang tak terhancurkan bisa pulih dengan cepat. Akan tetapi, pulih dari cedera internal, bahkan dengan tubuh ilahi primordial yang tidak dapat dihancurkan, bukanlah tugas mudah. Yang Chen menggelengkan kepalanya dalam hati. Serangan Feng Xiaotian tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Meskipun ia terhindar dari cedera fatal, pemulihannya tidak mudah. Untungnya, Hong Yue ada di sana, menggunakan Ling Yingjue untuk berubah menjadi bayangan, yang memungkinkan mereka menghindari bahaya untuk sementara waktu. Kita tidak boleh tinggal lama di sini.
Kita harus segera mencari lokasi lain. Yang Chen tahu bahwa bahkan dengan Ling Yingjue, keselamatan mereka tidak dapat dijamin, dan mereka harus segera mengubah lokasi mereka. Dengan dukungan Hong Yue, mereka menemukan tempat tersembunyi di daerah tandus itu. Meskipun tempat ini cukup tersembunyi, Yang Chen tahu bahwa lokasi seperti itu pun tidak dapat menjamin keamanan, karena tempat manapun yang dapat ditemukannya mungkin juga ditemukan oleh orang lain. Namun, Yang Chen tidak punya pilihan selain mencari tempat sementara untuk menetap. Bingung, ia bergumam, aneh. Seharusnya ada lebih banyak ahli tingkat dewa sejati dari klan binatang raksasa di wilayah mereka. Kenapa aku belum melihat satupun dari mereka? Awalnya, kekhawatiran terbesarnya adalah bertemu dengan anggota klan binatang raksasa tingkat dewa sejati setelah meninggalkan medan perang klan binatang raksasa. Jika itu terjadi, ia akan berada dalam masalah yang lebih besar. Tanpa diduga, tampaknya dia cukup beruntung, karena dia belum bertemu dengan satupun anggota klan binatang raksasa tingkat dewa sejati. Meski misterius, Yang Chen tidak terlalu memikirkannya. Hong Yue, aku akan menggunakan tubuh ilahi primordial yang tak terhancurkan untuk memulihkan tubuhku di hari-hari mendatang. Tolong bantu aku menjaganya sebaik mungkin, kata Yang Chen. Baik, Tuan Muda, jawab Hong Yue dengan sungguh-sungguh. Melihat Hong Yue begitu berbakti, Yang Chen mengangguk diam-diam, lalu memulai pemulihannya. Dengan tubuh ilahi primordial yang tak terhancurkan, luka fisiknya sembuh dengan cepat. Hanya dalam 3 hari, semua luka yang dideritanya di medan perang telah sembuh, dan ki sejatinya pun pulih ke puncaknya. Ketika pemulihannya hampir selesai, Yang Chen membuka matanya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Yang Chen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Muda, Anda akhirnya bangun. Klan binatang raksasa sedang menyelidiki di sini, kata Hong Yue cemas. Ketika Yang Chen menyebarkan kesadaran jiwanya, ia menemukan bahwa memang demikian. 3 tim klan binatang raksasa sedang mencari di dekatnya, dan semuanya adalah ahli tingkat demigod. Meskipun Yang Chen memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi para anggota klan binatang raksasa satu persatu, dia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu di wilayah mereka. Anehnya tidak ada ahli tingkat dewa sejati, tapi kita tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Ayo pergi. Setelah itu, Hong Yue langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang di kaki Yang Chen. Adapun Yang Chen, dia menghilang dari tempatnya bagaikan kilat, melesat lurus ke langit. Melihat sosok itu menghilang dalam sekejap, salah satu anggota klan binatang raksasa berteriak, lihat, ada seseorang di sana. Mengejar. Begitu anggota klan binatang raksasa merasakan gerakan, mereka mencoba mengejar, tetapi ternyata kecepatan Yang Chen terlalu cepat. Saat mereka mencoba mengejarnya, Yang Chen sudah menghilang. Dan akhirnya, Yang Chen meninggalkan daerah itu. Dengan kemampuan klan binatang raksasa, mustahil bagi mereka untuk mengejar dengan cepat. Yang Chen berdiri tinggi di langit, tenggelam dalam pikirannya. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya Hong Yue. Yang Chen menjawab, mari kita periksa pintu masuk medan perang. Jika memungkinkan, dia tentu ingin kembali ke medan perang manusia, dan melunasi hutangnya kepada Feng Xiaotian dan Murong Feng. Keduanya pasti terlibat dalam menghancurkan rencananya, dan dia, Yang Chen, tidak akan melupakan dendam ini. Jika diberi waktu, dia akan membuat mereka berdua membayar harga yang mahal. Namun, Yang Chen tahu bahwa kembali ke medan perang akan sulit, karena Raja Ming telah meramalkan bahwa ia mungkin akan mencoba kembali. Benar saja, seperti dugaannya, pintu masuk dijaga ketat, seolah-olah telah dipasangi jaring pengembara langit yang besar. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk, dan mereka secara khusus mengincar Yang Chen. Raja Ming mengorbankan perang suci, semuanya untuk menangkap Yang Chen. Melihat pengerahan pasukan yang begitu besar, Hong Yue menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Muda, Raja Ming benar-benar kejam. Dengan pasukan sebanyak ini, bagaimana kita bisa kembali? Yang Chen cukup khawatir, kita pasti tidak akan berhasil jika kita mencoba menerobos dengan gegabah. Pasti ada lebih banyak penghalang di sekitar pintu masuk. Mari kita dengarkan apa yang dibicarakan orang-orang ini dulu. Jiwa Yang Chen menyebar, dan dengan tingkat kultivasinya yang sangat tinggi, dia dapat dengan mudah menguping pembicaraan para anggota klan binatang raksasa ini. Namun, dia kecewa karena para anggota klan binatang raksasa itu menggunakan bahasa mereka sendiri, yang tidak dapat dia pahami. Tuan Muda, ada apa? Melihat Yang Chen mengerutkan kening, Hong Yue bertanya. Saya tidak mengerti apa yang mereka katakan, jawab Yang Chen sambil tersenyum pahit. Tuan Muda, Anda bisa memberi tahu saya apa yang mereka katakan. Saya mempelajari bahasa mereka ketika saya berada di bawah kendali Zhang Fu, kata Hong Yue sambil tersenyum. Yang Chen terkejut dan kemudian menceritakan kepada Hong Yue semua yang didengarnya. Setelah mendengarkan, Hong Yue tampak terkejut dan berkata, Tuan Muda, kami punya petunjuk. Saya tahu mengapa tidak ada ahli tingkat dewa sejati di antara klan binatang raksasa. Kenapa? Tanya Yang Chen bingung. Klan binatang raksasa tidak hanya melawan manusia. Bahkan, membandingkan kekuatan klan binatang raksasa dengan manusia sangatlah berbeda. Mereka hanya bisa menjadi ancaman bagi manusia jika bergabung dengan kelompok lain.
Selain itu, klan binatang raksasa juga memiliki musuh dari kelompok lain, seperti klan iblis hitam, yang merupakan salah satu musuh bebuyutan klan binatang raksasa, kata Hong Yue. Klan iblis hitam, apa yang terjadi selanjutnya? Yang Chen penasaran. Hong Yue berkata, beberapa waktu lalu, klan iblis hitam melancarkan serangan umum dan menyebabkan bencana besar bagi klan binatang raksasa, membuat mereka lengah. Klan binatang raksasa segera melawan, dan baru belakangan ini mereka berhasil menekan momentum klan iblis hitam. Namun, perang dengan klan iblis hitam belum berakhir, karena pada saat itu, untuk menekan klan iblis hitam, semua kekuatan internal dikerahkan, dan mereka belum kembali. Oh, begitu, jadi sekarang saat yang tepat, Yang Chen tersenyum. Jika memang begitu, peluangnya untuk kabur akan jauh lebih tinggi. Klan binatang raksasa tidak seperti manusia, yang memiliki kelompok besar dan bahkan bisa melawan beberapa klan hanya dengan kekuatan satu orang. Kemampuan klan binatang raksasa untuk melawan beberapa klan saja sudah mengesankan. Tuan muda, ada sesuatu yang ingin Hong Yue sampaikan kepadamu, kata Hong Yue. Oh, ada apa? Yang Chen bingung. Pipi Hong Yue memerah, Tuan muda, saya tahu tentang klan setan hitam. Apa maksudmu? Yang Chen bingung. Hong Yue berkata dengan penuh semangat, klan bayangan kami dulunya diperintah oleh salah satu cabang klan iblis hitam. Baru setelah upaya bersama 4 klan laut kami berhasil menyingkirkan cabang klan iblis hitam. Sejak saat itu, cabang klan iblis hitam tampaknya telah kembali ke klan utama dan terus berperang dengan klan tertentu. Kami, 4 klan laut, tidak berani bertanya terlalu banyak, dan bahkan melarikan diri untuk sementara waktu. 4 klan laut kami sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur tingkat pencerahan. Klan iblis hitam hanya perlu mengirimkan satu cabang untuk menghancurkan kami. Jadi kami tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini, tetapi aku masih ingat klan iblis hitam dengan sangat jelas. Mendengar ini, Yang Chen juga terkejut dan bersemangat, jadi, apakah itu berarti lokasi klan binatang raksasa sangat dekat dengan 4 klan laut? Ya, jantung Hong Yue berdebar kencang. Yang Chen diam-diam merasa gembira. Jika itu benar, melarikan diri dari klan binatang raksasa tidak berarti dia tidak punya tempat tujuan. Terus terang saja, dia tidak tahu harus pergi kemana setelah lolos dari klan binatang raksasa, lagi pula, di dunia yang luas ini, bagaimana mungkin dia tahu cara kembali ke manusia? Namun kini tampaknya dia punya beberapa petunjuk. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Hong Yue. Meskipun klan binatang raksasa sedang melawan klan iblis hitam, kurasa Raja Ming tidak akan menolak untuk mengungkapkan informasi kita. Tak perlu dikatakan lagi, rute pelarian utama klan binatang raksasa pasti telah diblokir. Peluang kita untuk menerobos sekarang sangat tipis, kata Yang Chen. Lalu apa yang harus kita? Tanya Hong Yue. Saya akan mencobanya, meskipun saya tidak tahu apakah itu akan berhasil, hanya ada satu kesempatan tersisa, Yang Chen memutuskan untuk mengambil risiko. Apa maksud Tuan Muda? Hong Yue masih bingung. Aku berencana untuk meminum pil ilahi angsa yang mengejutkan dan menerobos ke alam dewa sejati, mata Yang Chen terfokus. Awalnya, dia tidak terlalu jauh dari menerobos ke alam dewa sejati, dan dengan waktu kultivasi kurang dari setengah tahun dan pil ilahi angsa yang mengejutkan, dia pasti benar-benar yakin akan keberhasilan. Jika dia berhasil menerobos sekarang, peluangnya tidak akan 100%. Namun, Yang Chen siap mengambil risiko, karena tahu bahwa ia harus mengambil risiko. Hong Yue, mendengar Yang Chen akan menerobos ke alam dewa sejati, terkejut namun tidak keberatan. Yang Chen dan Hong Yue menemukan tempat tersembunyi lain yang cocok untuk berkultivasi dan bersiap untuk menerobos ke alam dewa sejati secara langsung. Tanpa membuang waktu, Yang Chen bersembunyi di dalam gua dan meminum pil ilahi angsa yang mengejutkan. Setelah meminum pil ilahi angsa yang mengejutkan, Yang Chen merasakan sensasi pedas yang tak terlukiskan. Rasa pedas itu menyebar dari mulut ke seluruh tubuhnya, bahkan menembus tulang-tulangnya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat, dan kekuatan misterius perlahan-lahan muncul dan mengalir di dalam dirinya. Justru karena inilah ki sejati Yang Chen tampak berubah, dan bahkan samar-samar berubah menjadi kekuatan ilahi. Yang Chen tahu bahwa ini adalah sebuah transformasi. Jika semua ki sejati dalam tubuhnya berubah menjadi kekuatan ilahi, dia akan berhasil saat itu. Jika terjadi sedikit saja kegagalan dalam transformasi, semua usahanya akan sia-sia. Seperti yang dipahami Yang Chen, pada awalnya, transformasi ki sejati menjadi kekuatan ilahi berlangsung sangat cepat dan lancar. Namun, menjelang akhir, kesulitan transformasi meningkat secara signifikan. Yang Chen sepenuhnya fokus, teliti, dan tidak berani ceroboh. Jadi waktu berlalu, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Hong Yue menjadi semakin khawatir, karena intuisinya mengatakan bahwa klan binatang raksasa tidak akan lama lagi akan datang mengejar mereka. Terlebih lagi, para ahli kuat dari klan binatang raksasa yang datang kali ini mungkin jauh lebih kuat daripada yang terakhir kali, sehingga keberadaan mereka pun terbongkar sepenuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terganggu oleh pikirannya karena setiap kali dia memikirkan kemungkinan kembali ke kampung halamannya, jantungnya berdebar kencang.
Namun, saat dia tengah memikirkan hal ini, Hong Yue tiba-tiba merasakan ada perubahan di langit. Sepertinya akan terjadi badai petir. Kenapa semua guntur dan kilat berkumpul dan langsung menuju ke kolam guntur langit? Hong Yue tak kuasa menahan rasa penasaran, lalu kerutan di dahinya semakin dalam, guntur dan kilat yang begitu kuat, rasanya bukan guntur dan kilat biasa, bahkan lebih mengerikan daripada bencana surgawi dan bencana bumi. Kekuatan guntur dan kilat ini sepertinya cukup kuat untuk membunuh para ahli tingkat dewa sejati. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, mungkinkah itu kesengsaraan surga? Namun, bahkan kesengsaraan surgawi dari alam dewa sejati pun seharusnya tidak begitu mengerikan. Apa yang telah ia saksikan di buku-buku kuno begitu menindas dan mengerikan hingga membuatnya tercekik. Hong Yue cepat-cepat menoleh untuk melihat Yang Chen. Seperti yang diharapkan, aura Yang Chen telah sepenuhnya berubah menjadi aura alam dewa sejati. Jika ada perbedaan, seharusnya Yang Chen belum mengalami baptisan kesengsaraan surga. Pada saat ini, mata Yang Chen perlahan terbuka. Apakah ini kesengsaraan surga? Bisik Yang Chen. Dia tidak asing dengan hal ini karena dia pernah mengalami kesengsaraan surga saat memasuki tahap Spirit Plate. Sekarang, saat ia hampir menerobos ke alam dewa sejati, rasanya aneh jika tidak ada kesengsaraan surgawi. Namun, ia memiliki pemikiran yang sama dengan Hong Yue, yaitu kesengsaraan surgawi ini tampaknya agak terlalu kuat. Meskipun belum jatuh, tekanan yang diberikan padanya sudah jauh melampaui kesengsaraan surga yang pernah dialaminya saat memasuki tahap Spirit Plate. Hong Yue, menjauhlah sejauh mungkin dariku. Jika kau terkena kesengsaraan surgawi, aku mungkin tidak bisa melindungimu, Yang Chen memperingatkan. Baik, Tuan Muda. Hong Yue segera mundur. Yang Chen menatap kolam guntur langit di atasnya dengan saksama, jari-jarinya bergerak, mendapati bahwa guntur surgawi ilahi ungu dan yang lainnya telah kehilangan koneksi ke kolam guntur langit. Aku tidak bisa terhubung ke kolam guntur langit. Sepertinya kesengsaraan surgawi ini telah menguras semua kekuatan kolam guntur langit. Aku hanya bisa menggunakan cara lain untuk melawan kesengsaraan surgawi, kata Yang Chen sambil tersenyum pahit. Tidak ada cara lain, dan ia punya metode baru yang hanya bisa digunakan setelah mencapai alam dewa sejati. Sebaiknya ia memanfaatkan kesengsaraan surga yang akan datang untuk berlatih. Kelahiran kesengsaraan guntur langit ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Para prajurit dan kuda klan binatang raksasa bergegas menuju tempat ini. Ketika mereka tiba di sini, tentu saja mereka melihat Yang Chen dan Hong Yue, tetapi meskipun mereka melihat mereka, mereka tidak berani bergerak. Lagi pula, kesengsaraan guntur di langit bukanlah lelucon. Itu Yang Chen. Itu anak manusia yang disebutkan Ming Kun. Menarik, aku tidak menyangka anak ini berani melewati masa kesengsaraan di wilayah kita untuk mencapai alam dewa sejati. Dia benar-benar punya nyali, kata ketua tim binatang raksasa yang dingin dari sekelompok binatang raksasa. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita naik dan membunuhnya? Tanya seorang anggota klan binatang raksasa. Bunuh dia. Apa kau gila? Kesengsaraan petir ini menghalangi, kalau kau pergi dan menyentuhnya sekarang, kau hanya mencari masalah. Petir tidak membeda-bedakan orang, kalau kau memasuki jangkauannya, ia akan menyerangmu juga. Jangan terburu-buru, dan amati perkembangannya dengan tenang. Ketua tim binatang raksasa mencibir. Tapi Kapten, jika kita membiarkannya memasuki alam dewa sejati dengan lancar, bukankah akan lebih sulit untuk menangkapnya? Aku sudah kembali dari medan perang bersama klan iblis hitam untuk menangkap anak ini secara pribadi. Apa lagi yang kau khawatirkan? Kata ketua tim binatang raksasa dengan dingin. Mendengar apa yang dikatakan ketua tim binatang raksasa, semua orang merasa lega. Lagi pula, ketua tim binatang raksasa adalah seorang ahli di tahap dewa sejati tengah. Benar saja, mereka tidak perlu khawatir. Dengan kehadiran seorang master tingkat menengah dewa sejati, mereka tidak akan takut tidak bisa menangkap Yang Chen, kan? Lagi pula, apakah Yang Chen berhasil melewati masa kesengsaraan masih belum diketahui. Yang Chen tentu saja menyadari kedatangan anggota klan binatang raksasa ini. Dia merasa gelisah. Lagi pula, ada kesengsaraan petir dan klan binatang raksasa, satu demi satu, dan bahkan dengan kekuatannya yang kuat, sulit untuk menghadapinya. Terlebih lagi, di antara anggota klan binatang raksasa, tampaknya ada seorang ahli alam dewa sejati yang tersembunyi. Tentu saja, dia tidak kehilangan ketenangannya. Seorang ahli di alam dewa sejati. Sepertinya pertempuran antara klan binatang raksasa dan klan iblis hitam benar-benar akan segera berakhir. Kalau tidak, sosok sekuat itu tidak akan muncul. Sepertinya aku harus bergegas, gumam Yang Chen dalam hati. Kemudian, kekuatan yang dipadatkan oleh Sky Thunder Pool di langit menjadi lebih mengerikan. Yang Chen tahu bahwa kesengsaraan guntur akan segera tiba. Sekarang fokus dan teliti, Yang Chen memegang tombak ilahi salju inci di tangannya, siap menghadapi tantangan. Ledakan. Diiringi suara guntur dan kilat yang memekakkan telinga, sebuah sambaran petir raksasa jatuh dari langit, yang dapat dilihat dengan jelas oleh Yang Chen dengan murid ilahi Lingqinya. Saat petir itu jatuh, Yang Chen menggunakan kesatuan bawaan untuk melawannya secara langsung.
Setelah mencapai alam dewa sejati, menggunakan kesatuan bawaan tidak lagi rumit, karena ia dapat menyerap ki roh langit dan bumi dalam waktu singkat, mengubahnya menjadi kekuatan ilahi, dan langsung menghadapi kesengsaraan guntur. Kekuatannya jauh lebih kuat dari alam demigod. Justru karena itulah kesengsaraan guntur pertama dengan mudah dihancurkannya. Kesengsaraan petir ini cukup biasa saja. Ketua tim binatang raksasa, Kutu, berdiri di antara kerumunan sambil mencibir. Sepertinya manusia ini hanyalah manusia biasa. Dengan kekuatan biasa seperti itu, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak luar biasa. Aku tidak tahu mengapa Ming Kun begitu ingin memanggilku kembali. Kekuatan kesengsaraan guntur ini sangat aneh, sepertinya tidak terlalu kuat. Yang Chen menggelengkan kepalanya, bingung. Dulu ketika dia memasuki tahap Spirit Plate dan menghadapi Triple Thunder Tribulation, dia hampir mengeluarkan semua kemampuannya, belum lagi hampir kehilangan nyawanya, namun paling tidak, dia dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan. Kesengsaraan guntur ini tidak jauh berbeda dengan kesengsaraan guntur 3. Begitu lapisan pertama runtuh, lapisan kedua segera turun. Yang Chen bahkan tidak ingin menggunakan kesatuan bawaan. Ia hanya menggunakan tubuh Dharma Api Ganda dan binatang segudang untuk menyelesaikan lapisan kedua. Selanjutnya, lapisan ketiga. Pada lapisan ketiga, kekuatannya agak meningkat, tetapi di bawah kesatuan bawaan Yang Chen, hal itu masih mudah diatasi. Triple Thunder Tribulation teratasi dengan mudah, tanpa tekanan. Pada titik ini, Yang Chen mengira kesengsaraan guntur telah berakhir, dan begitu pula anggota klan binatang raksasa di sebelahnya, bersiap untuk pertempuran besar untuk menangkap Yang Chen. Namun, dalam sekejap, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Berhenti. Kutu memarahi, ada yang salah, sepertinya kesengsaraan guntur ini belum hilang. Para anggota klan binatang raksasa yang lain mendongak dan melihat bahwa memang, kolam guntur langit belum lenyap, tetapi masih mempertahankan puncaknya, bahkan kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? 3 kesengsaraan guntur telah berlalu, mengapa kolam guntur belum menghilang? Bahkan dengan pengalaman Kutu yang luas, dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Demikian pula Yang Chen yang kebingungan ketika tiba-tiba merasakan bahaya. Kesengsaraan guntur keempat. Yang Chen bingung. Namun, ia tetap mengerahkan kesatuan bawaan, dan sejumlah besar kekuatan ilahi berkumpul untuk langsung bertabrakan dengan kesengsaraan guntur keempat ini. Kali ini, Yang Chen menggertakkan giginya dan merasakan kekuatan mengerikan dari kesengsaraan guntur keempat. Kesengsaraan guntur keempat ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan mudah seperti 3 sebelumnya. Kenapa? Yang Chen tidak bisa memahaminya. Yang aneh baginya bukanlah kekuatan kesengsaraan guntur, tetapi mengapa ada kesengsaraan guntur keempat. Karena menurut teori, bahkan kitab kuno mencatat bahwa kesengsaraan guntur alam dewa sejati hanya memiliki 3 lapisan. Meskipun ia telah mengalami 3 kali kesengsaraan guntur ketika memasuki tahap lempeng roh, memang sangat sedikit kasus di tahap lempeng roh yang mengalami 3 kali kesengsaraan guntur. Mengenai apa yang terjadi dengan kesengsaraan guntur keempat selama alam dewa sejati, ia belum pernah mendengarnya. Sambil merenung, pupil mata ketua tim binatang raksasa mengecil, itu tidak benar. Ini adalah kesengsaraan guntur keempat. Mungkinkah? Kapten, ada apa? Beberapa anggota klan binatang raksasa bingung. Mungkinkah itu 6 kali guntur kesengsaraan yang legendaris? Bagaimana mungkin? Ketua tim binatang raksasa itu tak percaya. Kapten, apakah 6 kesengsaraan guntur sangat aneh? Apa arti 6 kali guntur kesengsaraan? Ketua tim binatang raksasa menelan ludah, konon, hanya ketika seorang ahli alam pencerahan membuktikan jalannya, 6 kali guntur kesengsaraan akan dipicu. Mereka yang dapat memicu 6 kali guntur kesengsaraan di alam dewa sejati memang langka, tetapi selama mereka dapat memicu 6 kali guntur kesengsaraan di alam dewa sejati, mereka akan dapat memicu 9 kali guntur kesengsaraan yang lebih kuat ketika mereka mencapai alam pencerahan. Ketika menghadapi kesengsaraan guntur 9 kali lipat, pupil mata ketua tim binatang raksasa sedikit mengerut, dan mereka yang memicu kesengsaraan guntur 9 kali lipat di alam pencerahan menunjukkan bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk mencapai jalan yang lebih kuat. Kualifikasi semacam ini disebut 9 guntur tertinggi. Sejak zaman kuno, mereka yang disebut 9 guntur tertinggi semuanya telah menjadi sosok yang dikagumi tanpa terkecuali. Tapi dia baru saja memicu guntur keempat. Seseorang di sebelahnya mendengarkan dengan takjub dan berkata dengan terkejut. Bodoh, tidak ada yang namanya guntur keempat. Memicu guntur keempat berarti memicu kesengsaraan guntur 6 kali lipat sudah menjadi kenyataan. Kata ketua tim binatang raksasa dengan dingin. Seperti yang dikatakan pemimpin tim binatang raksasa, ketika guntur keempat menyambar, itu berarti guntur kelima dan keenam sedang dalam perjalanan. Yang Chen tidak mengetahui hal ini, tetapi dia merasakannya dengan sangat jelas. Memang, setelah sambaran petir keempat, kolam petir langit menjadi semakin mengerikan. Pada titik ini, Yang Chen tak punya pilihan selain menanggapi kesengsaraan petir dengan serius. Hanya dia yang tahu bahwa selama sambaran petir keempat, kesatuan bawaannya hampir tak berdaya.
Seandainya bukan karena upaya habis-habisan untuk melepaskan kekuatan penuh kesatuan bawaannya, ia mungkin telah disambar petir saat itu juga. Untuk guntur kelima, Yang Chen yakin bahwa kesatuan bawaannya tidak dapat menahannya. Dia harus mengubah taktiknya. Persatuan Yuan campuran. Tanpa berpikir dua kali, Yang Chen mengumpulkan kesatuan Yuan campurannya dan mengarahkannya ke langit. Namun, aktivasi kesatuan Yuan campuran agak lambat, dan guntur kelima turun tepat saat ditampilkan. Dengan kekuatan kesatuan Yuan campurannya saat ini, Yang Chen tahu ia takkan mampu menahan guntur kelima ini. Dalam sepersekian detik, ia menggertakkan gigi dan menggunakan kesatuan bawaan lagi, berharap bisa mengulur waktu untuk kesatuan Yuan campurannya. Saat kesatuan bawaan muncul, ia bertabrakan dengan guntur kelima. Pada saat tabrakan, Yang Chen merasakan tekanan dari seluruh tubuhnya. Seperti dugaanku, Inate Unity tak kuasa menahan hantaman guntur kelima. Tetapi yang tidak dapat dipercayai oleh Yang Chen adalah bahwa bukan saja tidak dapat menahannya, bahkan menundanya sebentar saja pun tampak sulit. Ah, tunggu, Yang Chen meraung. Demikian pula guntur yang kelima, jauh lebih dahsyat dibandingkan guntur yang keempat dan ketiga guntur sebelumnya, sehingga membuat orang menggigil seluruh tubuhnya. Akhirnya, kesatuan bawaan Yang Chen hancur. Kekuatan kesengsaraan guntur tidak ada tandingannya. Namun, sungguh melegakan bagi Yang Chen, di saat-saat krusial terakhir, kekuatan kesatuan Yuan campurannya akhirnya berhasil mengejar. Pergi, perintah Yang Chen. Detik berikutnya, kesatuan Yuan campuran melonjak ke mode super, langsung menyerang dan menciptakan suara yang menggelegar. Kekuatannya menyebar, menghancurkan beberapa gunung di sekitarnya dalam sekejap. Angin kencang menderu dan bertiup kencang, Hong Yue dan anggota klan binatang raksasa yang lebih lemah semuanya terbanting ke tanah. Debu memenuhi udara dan asap serigala mengepul ke segala arah, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi pada Yang Chen di tengah kesengsaraan guntur. Sementara itu, Yang Chen menatap langit dengan saksama, ekspresinya tidak mengendur sedikit pun bahkan setelah mengalahkan guntur kelima. Itu karena jika guntur kelima saja sudah begitu menakutkan, seperti apa guntur keenam. Kesatuan bawaan dan kesatuan Yuan campurannya nyaris tak mampu menembus guntur kelima pada puncaknya, guntur keenam bahkan akan lebih mengerikan daripada guntur kelima. Terlebih lagi, kesatuan Yuan campurannya tidak dapat digunakan sesuka hati seperti kesatuan bawaannya, setelah menggunakannya satu kali, ia harus menunggu sebentar sebelum menggunakannya untuk kedua kali. Memikirkan hal ini, ekspresi Yang Chen berangsur-angsur menjadi sangat serius. Sepertinya aku harus menggunakan taktik baru, gumam Yang Chen dalam hati. Awalnya, ketika melihat Triple Thunder Tribulation, ia berpikir bahwa ia tidak perlu menggunakan taktik baru tersebut. Namun, ternyata ia salah. 3 gaya Yuan campuran, hanya gaya ketiga yang bisa digunakan dengan cara khusus. Saat pertama kali menemukannya, ia tahu akan sulit menggunakannya di alam dewa sejati. Yang Chen tidak memaksakan diri, dan baru sekarang, saat ia mencapai alam dewa sejati, ia berniat menggunakannya. Serangan ini disebut Ki Primal. Prinsip Ki Primal adalah menelusuri kembali ke asal, tidak seperti kesatuan Yuan campuran, yang berfokus pada kekuatan tanpa batas dan kesatuan bawaan yang berfokus pada penyerapan luas. Ki Primal mengadopsi pendekatan yang berbeda. Segala sesuatu memiliki awal dan akhir, di manakah letak batas antara asal dan akhir, dan apa asal-usulnya. Setiap kali Yang Chen memikirkan teknik tombak ini, kenangan tentang kehidupan sebelumnya akan membanjiri kembali. Saat memilah-milah kenangan dari kehidupan terakhirnya dan kehidupan ini, dia tidak dapat memutuskan mana yang merupakan awal yang sebenarnya. Yang Chen tidak dapat memahaminya. Baginya, ketika ia akhirnya memahami jawabannya, saat itulah Ki Primalnya telah sempurna. Namun, tidak perlu menunggu sampai saat itu, bahkan Ki Primalnya saat ini pun dapat membantunya mengatasi sambaran petir ke-6. Ini dia. Yang Chen memegang tombak ilahi salju inci dan menusukkannya ke atas. Tombak ini menembus langit, menembus guntur ilahi, Ki ungu membubung, dan kekuatannya menyebar ratusan kilometer ke 4 penjuru. Satu demi satu gunung langsung berubah menjadi abu, dan beberapa binatang raksasa tingkat piring roh dan Jin Zun langsung jatuh ke tanah, mati. Hong Yue juga merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan ketakutan yang membara saat Yang Chen menghadapi kesengsaraan guntur. Jika dia bukan anggota klan bayangan dengan Ling Yingjue untuk bersembunyi, sisa kekuatan Yang Chen saja sudah cukup untuk membunuhnya saat ini. Apa ini? Dia terlalu kuat, terlalu kuat. Kesengsaraan guntur memang bisa sekuat ini, tapi manusia ini bahkan lebih kuat. Semua binatang raksasa terkejut dengan mata terbelalak, tak percaya dengan kenyataan di depan mereka. Yang Chen sangat kuat dan mengerikan. Ketua tim binatang raksasa kutu benar-benar terkejut. Ia menatap dengan mata terbelalak melihat Yang Chen menghadapi kesengsaraan guntur. Setelah beberapa saat, ia berkata, kenapa? Kenapa Yang Chen bisa menggunakan teknik seperti seni Dao di alam dewa sejati? Aku jelas merasakan rasa Dao dari tombaknya. Apakah ini ilusi? Pikiran ketua tim binatang raksasa dipenuhi rasa terkejut dan tak percaya. Dan pada saat ini, Yang Chen, dengan seluruh kekuatannya, akhirnya berhasil menguasai dan menghancurkan kesengsaraan guntur ke-6 setelah pertempuran sengit.
Saat guntur ke-6 dihancurkan, Sky Thunder Pool berangsur-angsur menghilang dan menjadi tenang. Kemudian, kilatan petir langsung menyatu ke dalam tubuh Yang Chen, membuatnya merasa segar dan bersemangat. Meskipun dia memiliki kekuatan ilahi yang lengkap sebelum kesengsaraan, baru sekarang dia merasa seperti dewa alam sejati. Sebelum ini, selalu ada sesuatu yang kurang. Seolah-olah kekuatan ilahinya tidak cukup murni. Setelah mendapatkan pengakuan dari Thunder Tribulation, kekuatanku kini lebih besar dari sebelumnya, kata Yang Chen sambil tersenyum. Namun, senyumnya langsung mengeras saat ia memikirkan anggota klan binatang raksasa yang berdiri di dekatnya. Ia berkata, Hong Yue, bersembunyilah di bawah bayanganku. Meskipun aku tidak terlalu ingin menghadapi masalah ini, karena masalah ini sudah datang, tidak ada alasan bagiku untuk melarikan diri. Baik, Tuan Muda, jawab Hong Yue, dan dalam sekejap, dia menyatu dengan bayangan Yang Chen dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Yang Chen menatap anggota klan binatang raksasa di atas dan berkata dengan dingin, sekarang kita harus menyelesaikan ini. Manusia, kuakui kekuatanmu memang luar biasa. Sekalipun aku selangkah lebih maju dalam kultivasi dan menghadapimu di puncak, aku tak bisa menjamin bisa mengalahkanmu hari ini. Tapi sayangnya, kau baru saja melewati kesengsaraan guntur dan berada di titik terlemahmu. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Ketua tim binatang raksasa kutu tertawa mengancam. Sejujurnya, awalnya, ketika dia melihat kekuatan Yang Chen, dia benar-benar ketakutan. Niat Dao yang ditunjukkan oleh Ki Primal itu benar-benar menakutkan baginya. Namun setelah dipikirkan dengan matang, Yang Chen baru saja melewati kesengsaraan. Bagi orang normal, hanya ada satu hasil setelah melalui kesengsaraan, yaitu kelemahan. Dengan pemikiran itu, dia tidak perlu takut. Kultivasinya lebih tinggi daripada Yang Chen, jadi dia tidak takut tidak bisa membunuhnya. Mendengar kata-kata kutu, ketua tim monster raksasa, Yang Chen menggelengkan kepalanya, maaf, tapi aku tidak pernah mengambil kesimpulan sebelum melakukan sesuatu. Kalau kau begitu yakin bisa menghadapiku, kenapa tidak mencobanya? Kau sedang mencari kematian. Kutu, penuh percaya diri, dengan cepat menyalakan api biru di sekelilingnya, dan langsung menyerang Yang Chen. Kekuatan yang ia tunjukkan jauh lebih kuat daripada Raja Ming. Saat tinjunya jatuh, tinju itu membawa lapisan demi lapisan kekuatan ilahi. Kekuatan-kekuatan ilahi ini menyatu untuk menciptakan serangan dengan kekuatan alami yang dahsyat. Terus terang, Yang Chen merasa sedikit tertekan. Sekarang setelah dia melewati masa sulit, dia tidak lagi berada dalam kondisi puncaknya. Namun menghadapi kutu, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, dia memegang tombak ilahi salju inci di tangannya dan menyerang kutu. Kesatuan bawaan, maju. Yang Chen melancarkan tekniknya, mengubah kiroh langit dan bumi di sekelilingnya menjadi kekuatan suci dan menghantamkan tinju kutu. Pasir dan batu berhamburan, dan akibat tabrakan tersebut menyebabkan material-material tersebut hancur berkeping-keping. Baik Yang Chen maupun kutu merasakan kekuatan luar biasa dalam tubuh masing-masing. Tak lama kemudian, kutu menjerit kesakitan dan segera mundur ketakutan sambil menatap Yang Chen. Yang Chen juga dipenuhi dengan kejutan. Apakah kekuatanku benar-benar sekuat itu? Yang Chen baru saja memasuki alam dewa sejati dan tidak memiliki definisi yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Ia hanya tahu bahwa ia telah menembus kesengsaraan, dan kondisinya saat ini jauh dari ideal. Menghadapi kutu, yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya, pertempuran seharusnya lebih sulit. Namun yang mengejutkannya, kesatuan bawaannya tampaknya hampir merenggut nyawa kutu. Kutu juga tidak menyangka bahwa selama pertempuran mereka, ia hanya merasakan tekanan dari kesatuan bawaan Yang Chen. Sebagai dewa sejati tahap tengah, ia justru dipaksa oleh Yang Chen, yang berada di tahap awal dewa sejati, untuk menghindari tabrakan langsung. Kutu menatap Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak berniat membuang-buang waktu dengan kutu. Ia malah diam-diam menggunakan teknik pohon untuk mengikat kutu secara langsung. Ini buruk. Kutu, yang tidak memahami teknik Yang Chen, mencoba melepaskan diri dari tanaman merambat segera setelah dia terikat. Namun pada saat ini, Yang Chen melancarkan serangan kesatuan bawaan lainnya, yang langsung mengarah ke kutu. Menghadapi kesatuan bawaan Yang Chen lagi, kutu hampir gila. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan kesatuan bawaan Yang Chen. Yang Chen, di sisi lain, sangat tenang. Ia ingin memastikan seberapa kuat kesatuan bawaannya saat ini. Setelah menghadapi klan binatang raksasa tahap dewa sejati tengah, apa hasilnya setelah dua serangan kesatuan bawaan? Tak lama kemudian, suara retakan mulai bergema dalam pikirannya. Yang Chen melihat dengan jelas bahwa kutu dari klan binatang raksasa telah tumbang, auranya lenyap sepenuhnya. Tubuhnya retak di bawah tekanan kesatuan bawaan Yang Chen. Melihat pemandangan ini, Yang Chen terkejut dengan kekuatannya sendiri. Sementara itu, binatang raksasa lainnya benar-benar ketakutan. Kaptennya sudah mati, ayo lari. Lari. Melihat ini, Yang Chen segera mengaktifkan teknik dewa petirnya, meraih anggota klan binatang raksasa periode integrasi yang lebih lemah, dan menariknya kembali. Namun, dalam kondisinya yang lemah saat ini, ia hanya bisa membawa kembali paling banyak satu.
Binatang-binatang raksasa yang lebih cerdas berhamburan dan melarikan diri, membuat Yang Chen tak punya kesempatan untuk mengejar mereka, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Yang Chen tidak repot-repot mengejar mereka. Ia tahu mengejar mereka sia-sia, dan lebih baik tidak mengejar sama sekali. Binatang raksasa yang ditangkap itu sangat ketakutan dan menatap Yang Chen, berteriak keras, "Kakak manusia, aku tidak punya dendam padamu. Tolong ampuni aku. Aku tidak pernah ingin membunuhmu." Melihat binatang raksasa itu dalam keadaan seperti itu, Yang Chen menggosok alisnya, wajahnya penuh dengan sarkasme. Namun, orang-orang seperti ini ada gunanya. Dalam situasinya saat ini, jika dia bertemu seseorang dengan rasa kesetiaan yang kuat, dia akan membunuh mereka tanpa berpikir dua kali karena orang-orang itu tidak berharga baginya dan tidak akan mengkhianati ras mereka untuk membantunya. Tetapi binatang raksasa ini berbeda. Bersikaplah baik untuk saat ini. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Aku perlu memikirkan apakah kau berharga bagiku. Jika tidak, aku bisa membunuhmu kapan saja. Yang Chen mencibir. Mendengar ini, monster raksasa itu berteriak, "Aku memang berharga. Kau boleh menyuruhku melakukan apa saja asalkan kau tidak membunuhku." Yang Chen mengabaikannya. "Tuan muda, selamat atas kemenanganmu. Kau bahkan mengalahkan lawan tahap Dewa Sejati Tengah dalam sekejap," seru Hong Yue penuh semangat, karena kekuatan tempur Yang Chen setelah memasuki alam Dewa Sejati telah mengejutkannya. Senyum Yang Chen pahit, tidak ada yang perlu disyukuri. Mengalahkan lawan tahap Dewa Sejati Tengah berarti klan binatang raksasa akan mengirim para ahli alam Dewa Sejati Akhir, atau bahkan Dewa Sejati Kesempurnaan Agung, untuk melawanku. Mengenai kemampuannya untuk langsung membunuh ahli tahap Dewa Sejati Tengah, Yang Chen terkejut tetapi tidak sombong. Dia tahu bahwa sejak zaman kuno, keberadaan paling berharga di alam Dewa Sejati selalu berada pada tahap Dewa Sejati Akhir dan Dewa Sejati Kesempurnaan Agung. Tahap Dewa Sejati Awal dan tahap Dewa Sejati Tengah hampir tidak ada nilainya. Dalam beberapa kasus, terutama mereka yang berada di tahap Dewa Sejati Awal tanpa potensi, status mereka bahkan bisa lebih rendah daripada murid dalam Sekte Xuandao. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan Muda?" tanya Hong Yue. "Pertama, cari tempat untuk menyembuhkan diri. Aku belum berada di puncakku saat ini. Aku perlu memulihkan diri dan memulihkan diri, lalu mencari cara untuk meninggalkan klan binatang raksasa," jawab Yang Chen. "Bagaimana dengan dia?" Hong Yue menatap binatang raksasa di dekatnya. "Dia masih berguna. Yang Chen punya caranya sendiri." Setelah itu, Yang Chen menemukan tempat baru untuk memulihkan diri. Dengan keterampilan medisnya yang brilian, pemulihannya tidak sulit. Hanya dalam 3 hari, ia hampir pulih sepenuhnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia telah kembali ke puncaknya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, dia berencana untuk diam-diam meninggalkan klan binatang raksasa. Sebelum pergi, Yang Chen tentu saja bertanya kepada binatang raksasa tawanan tentang rutenya. Binatang raksasa ini, bernama Haodu, adalah anggota tim penegak hukum di luar medan perang setengah tubuh klan binatang raksasa. Seperti yang diharapkan, ketika ditanya tentang rute, Haodu sangat membantu dan menjelaskan semuanya kepada Yang Chen secara rinci. Baru setelah Haodu selesai menjelaskan, Yang Chen mulai mempercayainya. Mengapa? Karena lebih tepatnya, Yang Chen cukup familiar dengan rute meninggalkan klan binatang raksasa. Ia masih teringat kenangan Ludaren dari klan binatang raksasa. Dalam kenangan itu, terdapat rute untuk meninggalkan klan binatang raksasa. Dengan mengikuti rute ini, ia dapat menemukan jalan utama untuk meninggalkan klan binatang raksasa. Tetapi dia masih ingin bertanya pada Haodu, hanya untuk mengujinya dan melihat apakah dia benar-benar penurut. Sekarang tampaknya Haodu memang penurut. Yang Chen cukup terkejut, tetapi segera menerima kenyataan ini. Suku alien juga manusia. Orang-orang klan binatang raksasa sangat cerdas, dan orang-orang cerdas seringkali takut mati. Haodu pasti salah satunya. Jadi dengan cara ini, Yang Chen menempatkan Haodu ke Menara Dewa Iblis dan berencana untuk melarikan diri dari klan binatang raksasa sesuai rute. Babak pertama berjalan baik, tetapi semakin jauh mereka melangkah, Yang Chen mulai merasakan kesulitan. Alasan utama kesulitannya adalah karena ada semakin banyak anggota klan binatang raksasa di paruh akhir perjalanan. Di antara mereka, beberapa sedang mencarinya. Jika mereka hanya terburu-buru, bahkan jika mereka berhasil melewati jarak tertentu karena keberuntungan, cepat atau lambat mereka akan ketahuan. Yang Chen tahu bahwa tidak ada urgensi dalam masalah ini dan dia harus tenang dan berpikir hati-hati. Setelah berpikir cukup lama, Yang Chen akhirnya menemukan sebuah rencana yang sebenarnya bukan sebuah rencana. Dia fokus pada Haodu. Faktanya, begitu ia menangkap Haodu dan tidak membunuhnya, Yang Chen merasa Haodu layak dimanfaatkan. Sekaranglah saatnya untuk memanfaatkannya. Saat ini, Yang Chen dan Haodu bersama-sama di sebuah lembah tersembunyi. Haodu masih sangat takut pada Yang Chen. Melihat Yang Chen, ia menggigil dan tidak berani berbicara. Yang Chen berkata, "Haodu, sudah kubilang, kalau kau ingin aku mengampuni nyawamu, kau harus menyelesaikan satu tugas untukku."
Sekaranglah saatnya aku membutuhkanmu. Jika kau patuh, aku akan membiarkanmu hidup, tapi jika kau mencoba mempermainkanku, aku akan membuat kematianmu sengsara. Haodu sangat ketakutan dan segera berkata, aku pasti tidak akan main-main. Kamu harus percaya padaku. Bagus, kalau begitu, tanamkan saja pembatasan perbudakan ini di kepalamu, kata Yang Chen dingin. Pembatasan perbudakan. Seluruh tubuh Haodu gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa itu pembatasan perbudakan? Yang Chen berkata dengan dingin, apa, kamu tidak mau? Haodu menggigil dan menjelaskan, tidak, aku bersedia diperbudak. Yang Chen melihat Haodu tidak bodoh. Dibandingkan dengan akhir hidupnya yang sudah dekat, diperbudak memang satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Haodu membuat pilihan yang menentukan dan diperbudak oleh Yang Chen. Setelah memperbudak Haodu, Yang Chen akhirnya tenang dan berkata, Haodu, yang ingin kulakukan padamu sederhana. Aku ingin bersembunyi di tubuhmu dan kemudian melewatimu menuju pintu keluar klan binatang raksasa. Ini, wajah Haodu berubah, mengetahui betapa berbahayanya ini, tetapi dia tahu dia tidak punya pilihan lain dan berkata, Tuan, saya bersedia. Maka dari itu, Yang Chen bersembunyi di tubuh Haodu. Seperti yang dia katakan, ini adalah rencana yang sebenarnya bukan rencana. Bersembunyi di tubuh Haodu, tepatnya, penuh dengan celah. Siapapun yang meragukan Haodu dan sengaja memeriksanya akan mengungkap Yang Chen dan Haodu. Tetapi sekarang tidak ada jalan lain, dia hanya bisa mengambil risiko. Yang membuat Yang Chen gembira adalah bahwa anggota klan binatang raksasa ini hanya mencari keberadaannya, tetapi tidak berniat mencari kelompok mereka sendiri. Ini membuat Yang Chen diam-diam senang. Lagi pula, siapa sangka dia bersembunyi di tubuh Haodu. Kuncinya adalah bahwa klan binatang raksasa dan klan setan hitam tampaknya belum sepenuhnya menghentikan permusuhan mereka, jadi pasukan yang mencarinya terbatas. Haodu juga berkeringat ketakutan. Jalan di bawah mereka tidak terhalang, dan Yang Chen serta Hong Yue sama-sama menyembunyikan ki mereka di tubuh Haodu, tentu saja tanpa bahaya. Yang Chen cukup terkejut. Tubuh Haodu juga terbuat dari batu. Sepertinya tubuh klan binatang raksasa lebih seperti dibangun dengan batu, membuatnya mustahil baginya untuk memahami strukturnya dan mendesah takjub akan keajaiban segala sesuatu. Dan akhirnya, setelah 5 hari penuh, Haodu tiba di pintu keluar klan binatang raksasa. Siapa Anda? Sebutkan nama Anda. Ini pos pemeriksaan keluar. Apakah Anda punya perintah keluar? Tanya anggota klan binatang raksasa yang menjaga pos pemeriksaan. Haodu sudah memikirkan apa yang harus dikatakan, aku akan menjadi sukarelawan untuk bertarung di medan perang melawan klan iblis hitam, tolong biarkan aku lewat. Oh, jadi kau pejuang yang berani. Kalau begitu, silakan. Para anggota klan binatang raksasa itu tidak menghentikannya. Ada aturan di klan binatang raksasa bahwa siapapun yang secara sukarela pergi ke medan perang untuk membunuh musuh akan diizinkan pergi. Mereka yang membuat pilihan ini sedang membuat keputusan yang penting. Anggota tingkat tinggi dari klan binatang raksasa tidak akan menoleransi sikap tidak hormat terhadap pilihan serius ini. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang secara sukarela mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke medan perang. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa ini telah menjadi cara bagi Haodu untuk membantu Yang Chen melarikan diri. Namun, tepat ketika Yang Chen dan Haodu sedang bersukacita, anggota klan binatang raksasa ini tiba-tiba berkata, tunggu, kita perlu memeriksa sebelum keluar. Berdiri diam, Haodu sedikit terkejut, tubuhnya menegang, dan wajahnya berubah. Para anggota klan binatang raksasa yang menjaga mengeluarkan benda seperti cermin harta karun Suantian dan mulai memeriksa Haodu dari atas ke bawah. Yang Chen masih memiliki secercah harapan, tetapi harapan ini segera pupus. Dalam sekejap mata, cermin itu mulai memancarkan cahaya merah, dan dalam cahaya merah itu, ada bayangannya sendiri. Hal ini mengejutkan Yang Chen, mengetahui bahwa dirinya telah terbongkar. Dia membubarkan jiwanya dan melihat sekelilingnya. 30 dewa sejati tahap awal, 20 dewa sejati tahap tengah, 3 dewa sejati tahap akhir, dan 1 garnisun master kesempurnaan agung tahap dewa sejati. Pintu keluar ini benar-benar penuh dengan master. Aku tidak bisa melawan mereka. Aku hanya bisa melarikan diri. Hong Yue, ayo pergi. Teriak Yang Chen, langsung keluar dari mulut Haodu. Beraninya kau mengkhianati kaummu sendiri. Anggota klan binatang raksasa di bawah melihat Yang Chen melompat keluar dari mulut Haodu dan sangat marah. Kemudian, sejumlah besar alarm berbunyi di mana-mana. Cepat, hentikan dia. Dia manusia. Dia mau kabur dari pintu keluar. Hentikan manusia itu. Tangkap dia. Tidak hanya ada satu pos pemeriksaan pintu keluar. Saat alarm berbunyi, dalam sekejap mata, sejumlah besar anggota klan binatang raksasa berdiri, entah menghalangi jalan Yang Chen atau menghalangi jalannya. Dalam sekejap mata, Yang Chen terjebak di antara garis musuh. Yang Chen tidak terlalu senang dengan ini. Pertahanan di pintu keluar ini cukup ketat. Jika bukan karena keterlibatan klan iblis hitam, Yang Chen yakin akan ada ahli alam pencerahan yang menjaga di sini. Sekarang dianggap situasi terbaik, setidaknya dia tidak melihat ahli alam pencerahan, hanya ahli alam dewa sejati, dan masih ada kesempatan untuk bertarung. Namun, keberuntungan Haodu tidak seberuntung itu.
Dalam sekejap mata, ia tertangkap, dan mulutnya terbuka untuk meminta bantuan Yang Chen. Tetapi pada saat ini, Yang Chen hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi peduli dengan hidup dan mati Hao Du. Dia hanya berjanji tidak akan membunuh Hao Du, tetapi dia tidak pernah setuju untuk melindunginya dari kaumnya sendiri.